Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Apakah yang akan terbaca, oke? Dan ingat buat teman-temanku, Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Apakah yang akan terbaca? Fokus pada kartu ini, bayangkan seseorang jika kamu memikirkannya ya. Dan ini ada di banyak orang, bisa resonan, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku melihat beberapa dari kamu ya, akan membuat sebuah momen yang penting di sini. Ya, mungkin ada momen penting yang akan terjadi nih. Apakah itu? Atau momen yang spesial banget gitu terjadi. Ya, kita akan coba cek. Jadi ini di sini temanya itu ya mungkin momen yang penting atau momen yang istimewa gitu ya. Momen yang berharga yang akan terjadi pada kamu di sini. Oke, apakah itu? Di sini aku melihat seperti akan ada pertemuan antara kamu dengan seseorang. Mungkin inilah waktunya takdir mungkin mempertemukan kamu dengan seseorang yang sesuai dengan harapan kamu selama ini. Ini momen yang begitu berharga. Ya. Tetapi di sini aku melihat kamu masih ragu. Kenapa aku katakan? Karena ada wajah kamu yang begitu murung, kamu yang begitu tidak bersemangat. Ya, ini terjadi karena apa? Karena kamu itu punya masa lalu yang selalu menghantui kamu. Kamu punya seseorang yang selalu menyakiti kamu. Kamu tidak bisa lepas dari dia. Kenapa ya? Mungkin saja kamu yang selalu diteror, kamu yang selalu mungkin dihantui gitu ya. Mungkin dia selalu ancam kamu begitu. Jadi itu membuat kamu kayak merasa ragu untuk menjalankan hidup ini. Padahal ini adalah momen penting untuk kamu ke depannya seperti apa gitu loh. Karena seseorang ini benar-benar punya tujuan untuk mendekat ke kamu. Ya, ada momen spesial yang mungkin terjadi pada kamu, dan jadi mungkin kamu masih merasa ragu. Oke, kita lanjut ya. Nah, mungkin saja tibalah saatnya kamu untuk memutuskan sesuatu. Dan di sini aku juga melihat kamu akan mendapatkan keadilan dari intimidasi dari seseorang ini. Karena kamu seperti kayak diancam, kamu sepertinya kayak diteror atau gimana gitu ya. Karena seseorang ini mungkin menginginkan kamu, tapi seseorang ini ya mungkin orang dari masa lalu, entah itu mantan kamu, dia begitu mencintai kamu, tapi cintanya itu terlalu karmik gitu loh. Dia mungkin mengekang kamu, atau dia itu memanfaatkan kamu. Jadi cinta itu beralasan. Cinta itu bukan tulus, tapi cinta itu punya tujuan, yaitu memanfaatkan gitu loh. Jadi kamu sadar, aku nggak mau seperti ini, dimanfaatkan, sementara kita tidak punya tujuan dalam hubungan ini. Makanya di situ kamu merasa kayak, aku harus mencari keadilan, aku harus melepaskan. Tapi di satu pihak dia tidak mau dilepaskan, sehingga akhirnya kamu diancam, kamu diteror gitu ya. Nah, disinilah saatnya kamu akan mendapatkan keadilan. Seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, yang menghalangi kamu untuk menuju cinta kamu, mungkin saja dia akhirnya lumpuh gitu loh. Lumpuhnya itu bukan kakinya tidak bisa berjalan atau apa. Dia lumpuh, pikirannya lumpuh, tenaganya lumpuh, dia nggak bersemangat. Arti kata, ya mungkin saja Tuhan membuat dia seperti itu. Seperti karma yang dia rasakan. Ya, sudah menyakiti kamu. Dan di sinilah momennya di mana kamu harus memutuskan atau mengambil keputusan bahwasanya ya seseorang yang mungkin menyukai kamu, yang punya niat yang tulus kepada kamu, mungkin bisa untuk kamu terima sementara waktu, sambil kamu menjajaki, sambil kamu mempelajari, mengenal dia lebih dalam begitu. Ya, bisa jadi. Oke?
Di sini ada ya mungkin imagination kamu, ada inspiration juga. Aku melihat kamu mencoba untuk terinspirasi dari apa yang seseorang ini katakan kepada kamu. Ya, karena apa ya? Seseorang ini orang yang penuh support, orang yang penuh semangat, dan membuat kamu juga bersemangat gitu loh. Seseorang ini punya karisma tersendiri, ya. Dan dia juga melihat kamu itu orang yang berbeda. Kamu punya pesona yang cukup luar biasa. Mungkin saja dengan pesonanya kamu, dengan karismanya kamu, banyak orang tergila-gila, tapi kamu belum menemukan yang tepat. Nah, mungkin saja ya di saat inilah, di saat momen kamu berkenalan, ketemu dengan seseorang, di situ kamu melihat ada perbedaan antara dia dengan yang lainnya. Kamu mulai berani untuk menerima, tapi walaupun mungkin dalam dalam arti kata bersahabat dulu, berteman dulu, ya. Setelah itu mungkin ya semoga aja akan muncul rasa. Jika kamu dengan dia itu benar-benar merasa ada kecocokan, seperti ada chemistry begitu ya. Oke? Nah, di sini juga akan ada ya, dia akan menjadi seseorang yang benar-benar berharga untuk kamu. Itu yang ingin dia katakan kepada kamu. Aku akan menjadi orang yang bisa kamu andalkan. Aku akan menjadi seseorang yang kamu harapkan, kamu butuhkan gitu loh. Aku siap untuk kamu. Jadi dia ini akan selalu ada buat kamu. Dalam keadaan apapun kamu ya, dia akan selalu ada di samping kamu. Itu inginnya dia. Semoga aja ya kata-kata dia benar gitu loh. Tidak seperti orang-orang di masa lalu yang suka menyakiti kamu, yang selalu memberikan janji-janji palsu kepada kamu gitu ya. Karena kamu udah kenyang sama janji-janji palsu yang diberikan oleh orang-orang sebelum ini gitu loh. Nah, itu juga membuat kamu trauma mungkin ya. Tetapi pada saatnya ada kalanya saat ini ataupun sebentar lagi kamu akan merasakan adanya suatu peluang ataupun kesempatan untuk kamu memperbaiki hidup kamu ke depan. Oke? Nah, lanjut di sini. Aku juga melihat di sini ada beautiful and yours to light, ya, tulip gitu ya. Aku melihat kamu akan merasa hari-hari kamu indah. Hari-hari kamu mulai berwarna di sini. Ada momen terindah yang benar-benar kamu nikmati, kamu lewati di sini bersama seseorang yang mungkin akan memperjuangkan kamu. Ya, dia akan perjuangkan kamu di sini. Kamu harus yakin itu. Ya, kita coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang terbaca? Apakah yang akan terbaca? Oke. Fokus sebelah kartu ini, bayangkan seseorang itu, siapakah dia, bagaimana energinya, kita akan coba cek. Karena inilah momen kamu untuk bisa menerima dia. Kita akan coba lihat ya, siapa dia sebenarnya. Di sini ada, apa ya, Four of Swords. Seseorang ini sebenarnya sudah lama sih mencari kamu, atau sudah lama menunggu kamu. Ya, mungkin dia membiarkan kamu dulu nih, menjalin hubungan dengan siapapun. Namun pada akhirnya dia akan memenangkan kamu. Dia akan memiliki kamu gitu loh, ya. Jadi seseorang ini sebenarnya sudah lama ya menginginkan kamu. Hanya saja dia belum berani karena mungkin saja kamu sudah punya hubungan dengan yang lain, atau dia mempersiapkan segalanya untuk masa depan bersama dengan kamu. Oke. Di sini juga ada recovery, ada transformation. Dia benar-benar mengalami suatu perubahan. Mungkin dulu dia itu orang yang biasa aja, atau orang yang tidak sepadan dengan kamu, atau tidak apa ya, status sosialnya itu berbeda dengan kamu. Kamu orang yang mungkin punya jabatan, kamu mungkin anak orang kaya gitu ya. Dia adalah orang yang biasa aja, tapi di sini ada perubahan. Karena kamulah dia termotivasi untuk menjadi seseorang yang berharga. Ya, akan apa ya, akan dinilai kualitasnya oleh kamu gitu loh. Dan dia akan layak buat kamu. Di sini dia mencoba untuk merubah hidupnya. Mungkin dia mencoba untuk apa ya, bekerja, berkarir, terus dia berbisnis, dan akhirnya dia sukses. Dengan suksesnya itulah dia mencoba untuk mendekati kamu, memilih kamu, karena dia yakin ada takdir yang mempersatukan antara kamu dengan dia. Inilah momennya, ya. Kamu bertemu dengan takdir kamu. Oke? Jadi kita itu kalau kita punya keyakinan terhadap seseorang, nah yakinlah, ya keyakinan kita itu juga sebuah doa, dan Tuhan akan mendengarkan. Dan kita yakin kalau takdir itu
akan ada buat kamu dengan dia, ya maka itu akan terjadi. Oke, nah ini dia. Seseorang ini sebenarnya adalah orang yang selalu membayangkan kamu, menghayalkan kamu, ya. Mungkin dulunya dia itu kayak obses sama kamu, terus dia itu kayak diam-diam mencintai kamu, tapi nggak bisa memiliki kamu karena di sini ada kartu demon. Demon itu kan seperti bulan, namun pada akhirnya dengan apa yang dia usahakan, dia bisa memiliki kamu. Dan akhirnya kamu bisa menerima dia. Oke? Aku merasakan energinya ini cukup kuat ya ke kamu ya. Karena mungkin dia sudah sejak lama menginginkan kamu, bahkan dia berangan-angan gitu loh. Walaupun kayaknya nggak mungkin, tapi bisa jadi mungkin kalau takdir berkata. Terkadang kan tanda-tandanya itu sudah kita dapatkan dari sejak dahulu kala gitu loh. Ada pertemuan sekali aja, itu kayak ngerasa ada desir-desir cinta gitu ya. Tapi akhirnya mungkin itu akan kamu abaikan karena kamu mungkin hanya sebentar bertemu. Namun pada akhirnya takdir akan mempertemukan kamu lagi dengan dia. Ya. Nah, di sini ada King of Fidor, Logic and Justice. Nah, disinilah kamu akan merasakan kayak memutuskan dan akan juga mendapatkan keadilan. Bahwasanya kamu akan menemukan kebahagiaan. Karena dari dulu mungkin saja kami itu sering dicakiti. Dan seseorang ini juga dikatakan orang yang bijak, orang yang punya kuasa. Ya. Sehingga akhirnya kamu bisa memilih dia karena kamu yakin bisa melindungi kamu gitu loh. Kamu yakin dia bisa melindungi kamu, dan kamu yakin dia bisa akan menerima kamu apa adanya, membahagiakan kamu. Intinya sama-sama lah ya. Oke. Ini juga ada action dan fokus. Dia akan mulai bertindak dan dia mulai fokus kepada kamu. Di saat mungkin dia mengetahui kamu single, ya, dia akan mengejar kamu. Dia akan perjuangkan kamu di sini. Ya, seseorang ini akan perjuangkan kamu. Dan dia fokus kepada kamu. Karena kamulah tujuannya. Tujuan hidupnya. Di sini ada Connect of Crystal, Determination. Terkadang juga ada juga beberapa dari kamu ngerasa tidak yakin atau keraguan, kamu itu kayak muncul secara tiba-tiba. Itu mungkin karena ada energi-energi negatif yang muncul. Mungkin kayak ini energi dari masa lalu sehingga membuat kamu ragu gitu. Tapi di sini kamu akan memiliki spiritual power ya, kekuatan spiritual kamu yang mengarahkan dan menuntun kamu untuk bisa bersama dengan dia begitu. Ya. Nah, kita akan coba lihat dari segi percintaannya kamu itu seperti apa sebenarnya. Oke. Kita akan coba cek percintaannya kamu seperti apa. Kita ambil 3 kartu atau beberapa kartu ya. Ya. The Butterfly. Next fase healing inertial ya. Kamu akan terlahir kembali menjadi seseorang yang mungkin lebih sangat bahagia lagi dari sebelumnya. Jika tidak ada keraguan ya, jika kamu yakin seseorang yang akan datang kepada kamu ini adalah orang yang tepat, maka ya kamu akan benar-benar bahagia. Ya. Di sini benar-benar ada ya, walaupun kamu ngerasa seseorang ini adalah orang yang tepat, tapi tetap aja ada orang-orang yang merasa iri. Mungkin saja orang dari masa lalu, di mana dia tidak terima kalau kamu itu mungkin bahagia saat ini. Ada ya begitu. Itu membuat kamu merasa, itu yang membuat kamu ragu di sini. Ya, karena ada orang-orang mungkin dari masa lalu yang selalu datang kepada kamu, yang selalu stalking kamu ya. Dan seseorang ini mungkin ingin membuat kembali kenangan bersama kamu. Arti kata dia ingin kembali. Ya, penyesalan dia mungkin muncul di saat melihat kamu bahagia dengan orang yang lain gitu loh. Ya. Di sini nah, seseorang itu mulai stalking kamu, mulai watching kamu, looking kamu ya. Intinya dia mencoba untuk mengganggu kamu ya. Kalau di sini kalau aku lihat. Oke. Tapi ada beberapa dari kamu itu akan bisa membuat hidup kamu itu tidak merasa terganggu karena kamu mungkin di sini akan mulai tegas. Ya, kalau kamu memang benar-benar tidak menyukai dia lagi ya kamu akan mengatakan itu. Dan kamu menginginkan segala perjuangan itu dihentikan gitu loh. Karena kamu saat ini mungkin sudah bahagia bersama pasangan kamu. Oke? Nah, jadi teman-temanku, ya mungkin yang jadi kendala itu mungkin dari orang-orang dari masa lalu ya. Tapi aku yakin kamu bisa mengatasinya. Ya, karena di sini aku melihat inilah saatnya, inilah waktunya, momen dimana kamu akan merasakan kebahagiaan. Ya, kamu akan diperjuangkan oleh seseorang di sini. Seseorang akan memperjuangkan kamu. Ya,
Dan dia mungkin bisa jadi akan mengangkat derajat hidup kamu, menaikkan level hidup kamu ya, membuat kamu bahagia dan sebagainya. Oke, teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.